Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 12 IPS khususnya, bertemu lagi dengan saya. Atau mungkin ada di antara kelas yang saya ajar ini belum pernah ketemu dengan saya ya. Ini saya mau perkenalan ulang ya. Yang sudah tahu, nama saya Ricci Aprianto. Kalau di SMA Gemala Bayangkari 3 Porong ini saya dipanggil Pak Ricci ya, Pak Ricci. Oke, dalam kesempatan kali ini ya, Pak Ricci akan menyampaikan materi berkaitan dengan geografi kelas 12. Kebetulan saya masih diberi kesempatan oleh sekolah untuk mengajar geografi di kelas 12. Ya, sebelum saya mulai materi hari ini, nanti kalian tolong absen kalian ya, absen kehadiran kalian dalam pembelajaran online ini bisa kalian tuliskan komentar di YouTube yang akan saya gunakan untuk upload video ini, yaitu di channel saya sendiri ya. Nanti kalian komen di bawahnya. Contoh komentarnya adalah misalkan kelas 12 IPS 3, langsung kalian ketik nama lengkap kalian. Nah, itu nanti salah satu bagian dari absensi Pak Ricci untuk mengecek kehadiran kalian, apakah kalian mendengarkan materi dari saya atau tidak. Oke ya, sudah jelas ya untuk absensinya ya. Jangan lupa absensi kalau sudah melihat tayangan atau video pembelajaran ini. Baik, di dalam mapel geografi kelas 12 ini ada 4 bab yang akan kalian pelajari nanti ya. Karena kalian sudah kelas 12, materi yang akan kalian pelajari juga lebih sedikit ya daripada di kelas 10 maupun di kelas 11. Bab yang pertama hari ini kita akan mempelajari materi tentang wilayah dan perwilayahan. Kemudian bab yang kedua di kelas 12 ini kalian akan mempelajari bab interaksi desa kota. Kemudian yang ketiga kalian akan mempelajari pemanfaatan peta, SIG dan penginderaan jauh. Dan yang terakhir kalian akan mempelajari bab tentang negara maju dan negara berkembang. Untuk mengawali bab yang pertama, yaitu bab wilayah dan perwilayahan, mungkin kalian kemarin yang sudah melakukan daftar ulang sudah dapat modul atau buku ya dari sekolah, bisa kalian buka, bisa kalian simak nanti pada saat pembelajaran hari ini. Dibuka saja bab wilayah dan perwilayahan atau konsep wilayah dan tata ruang ya di sini ya. Apa itu wilayah? Wilayah boleh dikatakan sebagai region. Dalam bahasa Inggris ya, region. Namun arti wilayah itu sendiri menurut geografi adalah suatu daerah di permukaan bumi yang mempunyai ciri khas tertentu. Jadi mempunyai karakteristik tertentu. Contohnya wilayah Porong ya, wilayah Porong. Wilayah Porong ini punya karakteristik apa menurut kalian? Yang khas. Bahkan Pulau Sumatera, Kalimantan itu sekarang sudah tahu Porong. Apa kira-kira identitas Porong, karakteristik wilayah Porong yang khas? Iya benar, yaitu lumpur lapindo. Nah, lumpur lapindo merupakan karakteristik atau ciri khas dari wilayah Porong. Di dalam geografi ada 2 jenis wilayah ya, dibagi menjadi 2, yaitu wilayah formal dan wilayah fungsional. Saya ulangi, ada 2 wilayah, wilayah formal dan wilayah fungsional. Apa itu wilayah formal? Wilayah formal adalah suatu wilayah yang ciri-cirinya atau ciri khasnya berdasarkan keseragaman atau homogenitasnya. Saya ulangi, wilayah formal merupakan wilayah yang mempunyai ciri-ciri atau yang ciri khasnya berdasarkan keseragaman atau homogenitas. Keseragaman berdasarkan apa? Keseragaman berdasarkan kondisi fisik maupun kondisi sosial budaya pada wilayah itu. Ya, jadi suatu wilayah yang mempunyai ciri khas yang seragam atau yang sama. Nah,
homogenitas kan sama, satu jenis. Contoh wilayah formal, yaitu wilayah pegunungan kapur. Jadi wilayah formal contohnya wilayah pegunungan kapur. Maksudnya apa, Pak? Wilayah yang mempunyai bukit atau gunung kapur. Mana saja? Tuban, Bojonegoro, Lamongan, dan sebagian di wilayah Gresik. Nah, itu merupakan satu wilayah dengan ciri khas atau ciri-cirinya mempunyai pegunungan kapur atau bukit kapur. Nah, itu kan berdasarkan fisiknya, berdasarkan fisik atau daerah itu sendiri. Nah, ini adalah contoh wilayah formal. Wilayah yang kedua adalah wilayah fungsional. Apa itu wilayah fungsional? Yaitu wilayah yang dicirikan adanya kegiatan yang saling berhubungan secara fungsional atau secara fungsinya. Nah, itu aja yang mudah ya. Saya ulangi, wilayah fungsional adalah wilayah yang dicirikan oleh adanya kegiatan yang saling berhubungan secara fungsinya. Apa sih, Pak, maksudnya? Ya, contoh ini, langsung aja ke contoh ya biar lebih jelas. Wilayah fungsional adalah kalau di daerah Jawa Timur sini ya, ada Sidoarjo, Surabaya, Gresik. Ya, Sidoarjo, Surabaya, Gresik. 3 kota kabupaten ini bisa disebut dengan wilayah fungsional. Mengapa demikian? Karena 3 wilayah ini saling terkait atau saling terhubung satu sama lain. Tidak usah jauh-jauh ya. Kemarin contohnya saja di masa pandemi ini, ya, awal-awal pandemi kemarin ya, bulan Mei, bulan Juni, ketika Jawa Timur sudah mulai tinggi angka COVID-nya, kalian lihat wilayah yang melakukan PSBB pertama kali di Jawa Timur adalah wilayah mana? Sidoarjo, Surabaya, dan Gresik. Ya. Ini membuktikan kalau 3 wilayah ini saling terkait satu sama lain. Terkait apa, Pak? Ya, bisa terkait dengan pekerjaan. Ya. Surabaya ini membutuhkan Gresik, Gresik juga membutuhkan Surabaya. Surabaya membutuhkan Sidoarjo, Sidoarjo juga membutuhkan Surabaya. Nah, saling berhubungan. Tidak bisa dipisah 3 wilayah. Inilah contoh dari wilayah fungsional. Ya. Oke, setelah kita mempelajari arti wilayah ya, atau wilayah, jenis-jenis wilayah tadi ya, ada formal dan ada fungsional. Sekarang kita harus tahu apa sih yang dinamakan perwilayahan itu. Perwilayahan atau yang disebut dengan regionalisasi merupakan usaha untuk membagi-bagi permukaan bumi untuk tujuan tertentu. Saya ulangi, perwilayahan atau regionalisasi merupakan usaha untuk membagi-bagi permukaan bumi menjadi beberapa bagian dengan tujuan tertentu. Maksudnya dibagi-bagi ini bukan dipotong-potong ya, bukan, tetapi dipilah-pilah atau dibagi namanya ya. Misalkan satu wilayah nanti jadikan 2 wilayah. Nah, itu bukan dipotong secara fisik, ya, dilubangi bukan, tetapi hanya pembatasan wilayah saja ya, ditambah. Nah, itulah perwilayahan dengan tujuan tertentu. Ada tujuannya. Tujuannya tidak mungkinlah ke arah yang lebih jelek, pasti menuju ke arah yang lebih baik. Di dalam perwilayahan atau regionalisasi ini dibagi menjadi 2 metode atau cara. Yang pertama adalah generalisasi wilayah, yang kedua adalah klasifikasi wilayah. Saya ulangi, 2 metode, satu adalah generalisasi wilayah, yang kedua adalah klasifikasi wilayah. Apa itu generalisasi wilayah? Yaitu pembagian suatu permukaan bumi ya yang besar
dibagi menjadi beberapa bagian. Saya ulangi, pembagian wilayah di permukaan bumi yang luas atau yang besar dibagi menjadi beberapa bagian. Apa tujuannya? Tujuannya untuk mempermudah memperoleh data-data yang ada di dalam wilayah tersebut. Semakin luas wilayah, maka seseorang atau pemerintah atau peneliti akan kesulitan dalam mencari data pada wilayah yang sangat luas itu. Oleh karena itu wilayahnya dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Inilah yang disebut sebagai generalisasi wilayah. Generalisasi wilayah. Metode yang kedua adalah klasifikasi wilayah. Apa itu klasifikasi wilayah? Namanya klasifikasi berarti mengkelaskan bagian-bagian permukaan bumi dengan ciri khas tertentu. Saya ulangi, klasifikasi adalah mengkelaskan bagian-bagian permukaan bumi dengan ciri khas tertentu. Langsung aja ke contohnya ya, biar lebih jelas. Contoh daerah metropolitan. Kalian pasti mendengar kata metropolitan langsung menunjuk ke kota. Iya, Jakarta. Itulah pengkelasannya, pengkelasan wilayah dengan ciri khas tertentu. Dikelaskan. Ada kota metropolitan, ada kota megapolitan. Nah, pengkelasan wilayah. Jadi wilayah-wilayah di permukaan bumi dikelaskan berdasarkan ciri khas tertentu. Nah, itulah contoh klasifikasi wilayah, metode klasifikasi wilayah. Kalau ada yang masih belum jelas, boleh langsung komentar saja, ya, komentar di bawah ini ya, di YouTube ini langsung komentar. Itulah dua metode apa tadi? Perwilayahan atau regionalisasi, yaitu generalisasi wilayah dan klasifikasi wilayah. Baik, ya. Sekali lagi kalau ada pertanyaan boleh langsung komen di YouTube ya, langsung komen di bawah ini. Baik, anak-anak, hanya ini aja yang bisa saya sampaikan pada materi hari ini ya. Mengenai tugas ya, jangan lupa ya, pasti ada tugas ya. Tolong kalian cari pengertian wilayah berdasarkan pendapat tertentu ya. Berdasarkan pendapat ahli tertentu ya. Kalau tadi kan arti geografi menurut Pak Ricci ya, tadi saya jelaskan arti wilayah itu seperti apa. Nah, kalian cari arti wilayah menurut pendapat-pendapat orang lain. Kalian tulis di kertas, kemudian kalian foto. Setelah itu kalian kirimkan ke ketua kelas kalian. Setelah nanti ketua kelas baru nanti mengirimkan ke Pak Ricci ya. Sekali lagi, tulis arti wilayah menurut beberapa ahli atau beberapa pendapat. Terus jangan lupa nama kalian sama kelas kalian, kemudian foto, kirim ke ketua kelas, biar nanti ketua kelas yang mengirimkan ke Pak Ricci lewat WA ya. Itu tugasnya. Kesimpulan pembelajaran hari ini ya, tadi kita sudah mempelajari arti wilayah, kemudian kita juga membagi wilayah menjadi dua, ada wilayah formal dan ada wilayah fungsional. Kemudian kita juga mempelajari perwilayahan atau regionalisasi, dan juga metodenya ada dua juga ya. Yang pertama adalah generalisasi wilayah dan yang kedua adalah klasifikasi wilayah. Itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini, semoga bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan. Mohon maaf ya, ini karena Pak Ricci sendirian ini ya di dalam kelas, biar kalian tidak bosan di rumah ya, bisa melihat kelas-kelas ini. Nah, ini ada peta, ada foto presiden, nama wakil presiden, ada kalender dan sebagainya, biar kalian terobati sedikit ya rindu terhadap sekolah di SMA Kamala Bhayangkari. Ini saya buat videonya di dalam kelas ya. Sekali lagi, tetap jaga kesehatan, kemana-mana kalau keluar
tetap pakai masker, kalau ada face shield boleh dipakai face shield, selalu mencuci tangan, kemudian bawa hand sanitizer dan jaga jarak aman antara satu dengan yang lain. Ya, semoga saja pandemi ini segera berakhir, kita bisa bertatap muka seperti biasanya di sekolah, pembelajaran berlangsung dengan normal ya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan ya.